Selamat datang di Laut Lepas. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang psikopat. Nah, nama psikopat ini adalah Edward Georg King. Maksud saya Edward Theodore King, atau yang bisa disebut juga dengan Edward King. Nah, Edward King ini sebenarnya terlahir di sebuah keluarga yang biasa saja. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan ibunya sangat tertutup terhadap dunia luar. Bahkan ibunya selalu mendidik Edward King dan saudaranya untuk membenci seorang wanita. Akses keluar mereka sangat-sangat dibatasi oleh ibunya sendiri. Karena itu, ya mungkin dia tidak terlihat begitu mencolok di masyarakat umum. Nah, ayah Edward King ini adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Mungkin karena ibunya tidak bekerja, jadi ayahnya ini adalah seorang yang sangat diandalkan dalam keluarga tersebut. Namun pada tahun 1940 ayahnya meninggal dunia akibat gagal jantung. Nah, untuk menghidupi kehidupan mereka, Edward King dan saudaranya nekat pergi keluar untuk bekerja. Padahal kan sebelumnya mereka orang yang tertutup. Bagaimana dia bisa mendapatkan kerja? Entah bagaimana Edward dan adiknya dan saudaranya ini mendapatkan sebuah pekerjaan. Tetapi Edward ini adalah seorang pekerja yang begitu ulet dan juga penuh semangat. Seperti kamu juga penuh semangat. Dan Edward King ini tergolong seorang pekerja yang penurut karena mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh bosnya. Jadi dia itu sangat-sangat penurut. Jadi mungkin orang yang penurut itu bahaya. Tidak, bukan berarti orang yang penurut itu bahaya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Ini adalah kisah dari Edward King itu pada tahun 1944 saat merenovasi rumah seseorang. Edward dan Henry atau saudaranya Edward itu terlibat kecelakaan. Rumah tersebut terbakar. Wah, bagaimana keadaan mereka? Rumahnya terbakar, sedangkan mereka sedang berada di dalam. Nah, namun kematian Henry atau saudara si Ken ini menjadi misteri besar. Kenapa? Karena si Henry ini didapati luka-luka memar di tubuhnya. Padahal itu tidak masuk akal. Saat kebakaran dia malah mengalami luka-luka memar. Bagaimana bisa kebakaran mengalami luka-luka memar? Nah, untuk itu banyak orang yang curiga terhadap Edward King itu sendiri. Namun setelah Edward King itu berperilaku baik sehingga masyarakat tidak menganggap dia yang membunuh saudaranya, dan juga tidak ada yang menuntut tentang kasus Henry atau si saudara King itu sendiri. Nah, hidup King benar-benar berubah ketika ibunya meninggal. Jadi dia jadi seorang diri atau sebatang kara. Karena pertama ayahnya meninggal, kedua adiknya atau saudaranya, yang ketiga ibunya sendiri yang meninggal. Nah, Edward King ini sendiri sangat-sangat menyayangi ibunya. Dia sangat-sangat terpukul saat ibunya meninggal. Dan saat itu dia merasa sudah tidak mempunyai beban karena dia tidak merasa
memiliki beban untuk dihidupi. Misalkan kan sebelumnya Edward Kane ini bekerja untuk keluarganya atau untuk ibunya itu. Nah, semenjak itu Edward Kane berencana untuk memulai usaha di bidang pertanian. Setelah kematian ibunya, Edward Kane mulai mempelajari anatomi tubuh. Dan dia juga mempelajari kekejaman Nazi pada waktu itu. Nah, namun penduduk masih melihat semua normal-normal saja. Tidak ada yang berubah tentang Kane, walaupun dia sedang mempelajari anatomi tubuh seorang wanita dan juga mempelajari Nazi. Nah, terus untuk apa si Kane ini belajar? Pada tanggal 16 November 1957, seorang pemilik toko tiba-tiba menghilang. Kok bisa menghilang? Mungkin dia punya ilmu atau apa? Nah, bukan itu maksud menghilang di video ini adalah menghilang tidak diketahui entah bagaimana caranya, tapi dia menghilang, entah diculik atau menggunakan ilmu menghilang atau bagaimana, belum diketahui. Namun si ibu ini mempunyai anak seorang sheriff atau kalau di sini seperti polisi lah. Nah, si anaknya ini langsung mencari si ibunya tersebut. Nah, Edward ini dicurigai sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan karena dia sering berkunjung di toko tersebut. Wah, gimana nih? Orang sering berkunjung kok dituduh. Nah, penuduhan ini bukan tanpa alasan. Memang benar Edward Kane selalu mengunjungi toko tersebut. Namun Edward tidak pernah membeli apapun di toko tersebut. Loh, kok bisa? Mungkin teman-teman sering ke minimarket atau supermarket dan sering ke situ tetapi tidak membeli. Pasti mungkin kasir atau seseorang di situ pasti curiga. Nah, itu yang dialami Edward Kane itu sendiri. Nah, si anaknya ibu tersebut akhirnya berencana memeriksa ke rumah Edward Kane. Nah, saat sampai di rumah Edward, si Frank ini mencoba, atau si anak dari ibu itu mencoba mengetuk itu, dok. Namun tidak ada jawaban di dalamnya, atau Edward tidak menjawab ketukan tersebut. Setelah itu, si polisi atau si anak dari ibu tersebut mencoba memaksa masuk dengan melalui gudang kayu. Namun apa yang ditemukan ini sungguh di luar dugaan. Apa kira-kira?